Baik, langsung saja untuk langkah-langkah pembuatan soal pada website atau aplikasi Quizizz. Pertama-tama kita login terlebih dahulu pada website Quizizz. Nah, kita dapat login dengan menggunakan email, atau bisa saja kita langsung menghubungkannya dengan akun Google. Nah, setelah login, kita akan disediakan beberapa fitur, yaitu home, activity, dan class. Untuk membuat sebuah quiz, kita dapat mengklik fitur create a quiz. Nah, setelah mengklik fitur create quiz, kita disediakan dua fitur, yaitu fitur quiz dan listen. Nah, di sini kita akan mencoba fitur quiz. Nah, setelah itu kita akan disediakan beberapa fitur assessment, namun hanya dua fitur assessment yang dapat diakses secara gratis, yaitu multiple choice dan fill in the blank. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur multiple choice atau soal yang kita inginkan, yaitu multiple choice. Nah, di sini langsung saja kita disediakan beberapa fitur untuk membuat soal. Nah, kita dapat memasukkan langsung soal yang diinginkan. Nah, pada pembuatan soal, kita disediakan beberapa fitur untuk menambahkan image, audio, video, serta jika soal yang diinginkan membutuhkan simbol atau rumus, kita dapat mengaksesnya di fitur FX Insert Equation. Nah, di sini kita disediakan banyak simbol dari yang basic, Greek, dan advance. Namun pada soal yang dituliskan sebelumnya tidak menggunakan rumus, maka kita tidak membutuhkan simbol-simbol tersebut. Nah, fitur berikutnya itu ada fitur untuk menambahkan gambar, audio, dan video. Namun pada fitur audio dan video kita tidak dapat mengaksesnya secara gratis. Selanjutnya, kita memasukkan jawaban yang tepat. 1986. Nah, bagian atau pilihan D yaitu 1968. Pilihan C itu 1896 dan pilihan D yaitu 1698. Nah, kemudian kita dapat mengklik jawaban yang benar pada bagian ini. Nah, untuk pilihan jawabannya, kita dapat menambahkan sebuah simbol jika jawaban tersebut membutuhkan simbol, dan kita juga bisa menambahkan gambar. Nah, selanjutnya
untuk poin setiap soal kita dapat berikan Nah, untuk waktu pengerjaan soal kita dapat mengaturnya. Nah, di sini saya akan memberikan waktu pengerjaan selama 2 menit saja. Nah, adapun pada fitur participant view, kita dapat melihat soal atau menampilkan soal beserta jawaban yang benar. Nah, setelah itu kita dapat menyimpan atau men-save soal yang telah dibuat. Nah, kemudian selanjutnya jika kita ingin menambahkan pertanyaan baru atau membuat pertanyaan baru, kita dapat mengklik fitur Create a New Question. Nah, di sini kita akan membuat cara membuat soalnya seperti sebelumnya. Ada multiple choice dan fill in the blank. Nah, selanjutnya ada juga cara pembuatan soal secara otomatis pada website quiz ini. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan topik pertanyaan yang diinginkan. Misalnya saya akan memasukkan topik materi SPLDV. Nah, untuk grade-nya dapat kita tentukan tingkatan sesuai dengan topik materinya. Nah, pada SPLDV ini merupakan subjek dari mata pelajaran matematika. Nah, selanjutnya ada difficult level. Terdapat 3 tingkatan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Nah, selanjutnya ada number of question. Pada number of question ini kita dapat membuat soal dengan maksimal jumlah soal itu 20. Langsung kita klik add question. Nah, langsung saja muncul beberapa soal yang telah ditentukan topik materinya sebelumnya. Setelah pembuatan soal kuis pada bagian library, kita dapat memulai kuis yang akan kita bagikan kepada peserta didik. Nah, pada bagian ini sebagai contoh kita akan memulai kuis materi SPLDV. Bisa kita perhatikan pada bagian ini. Nah, langsung saja kita mulai dengan mengklik play. Terdapat pilihan yakni live quiz, instruktur path, dan insign homework. Nah, kali ini kita akan mengklik live quiz karena yang dilakukan adalah kuis secara langsung yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Nah, setelah muncul pilihan tim, klasik, dan tes, langsung saja kita pilih klasik, yang kemudian klik continue. Nah, setelah link quiz dan kode quiz muncul, maka kita dapat langsung menyalin untuk dibagikan ke grup kelas. Langsung saja kita klik yang memiliki tanda seperti bentuk rantai. Nah, kemudian kita langsung saja bagikan ke grup kelas yang akan kita berikan kuisis. Nah, setelah link dibagikan, jangan lupa sebagai admin untuk mengingatkan setiap peserta yang ada di grup kelasnya untuk segera join
untuk segera join pada kuis yang akan dilaksanakan. Setelah link dibagikan, pada bagian ini kita dapat melihat jumlah peserta yang telah bergabung. Nah, pada bagian ini dapat kita lihat sudah terdapat 2 peserta yang gabung pada kuis kali ini. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita juga dapat melihat peserta siapa saja yang telah bergabung dalam kuis. Nah, setelah dipastikan semua peserta telah bergabung, maka sebagai admin dapat memulai kuis akan dilaksanakan dengan mengklik tombol Start. Setelah semua siswa dipastikan selesai mengerjakan kuis, pada bagian ini kita dapat melihat berapa jumlah soal yang salah dikerjakan siswa dan berapa jumlah soal yang benar dikerjakan. Yang kemudian untuk melihat nilai keseluruhan, langsung saja kita exit pada bagian ini. Pada bagian ini, kita dapat download hasil kuis yang telah dikerjakan oleh para peserta didik. Nah, di sini kita dapat melihat hasil atau perolehan skor yang diperoleh siswa dalam bentuk Excel. Berapa siswa yang menjawab soal yang benar dan berapa siswa yang mendapat atau menjawab soal yang salah. Itulah tadi tutorial penggunaan aplikasi Quizizz. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!